Oke, now sedikit kita mereview yang sudah kita pelajarin kemarin ya. Syarat kalimat adalah subject and verb. Nah, subject itu ada apa aja? Ada I, you, we, they, he, she, it itu ya. Oke, dari I, you, we, they, she, it kita bahas I dulu di sini. I bisa jadi subjek. Kemudian ada lagi kita punya me. Apa bedanya I sama me? Do you still remember that? Jadi bedanya I sama me kalau misalnya kita contohkan dalam sebuah kalimat, I love you. Nah, kalau kita ubah you love, nah boleh nggak kita pakai you love I? Nah, ini kan nggak bisa. Ini nggak boleh. Harusnya you love me. Nah, jadi untuk penggunaan I sama me bedanya di sini ya. Ketika kita ngomongin subjek kita pakai I, ketika jadi objek kita jadi me. Kita juga punya lagi ada my, ada mine. Kedua-duanya untuk kepunyaan. Bedanya my sama mine adalah ketika my dia diikutin benda, kalau mine tidak perlu diikutin benda. Kalau my dia diikutin benda karena dia jenis katanya adalah adjektif. Kita sebutnya possessive adjektif, kepunyaan tapi dia jenis katanya kata sifat, makanya bendanya harus ikut karena fungsi kata sifat adalah menerangkan kata benda. Kalau mine dia posesif tapi jenis katanya sudah noun, jadi kita nggak perlu tambahkan noun lagi di dalamnya. Contoh kalimatnya, she is my girlfriend misalnya. Kita kalau pakai mine bilangnya sis mine aja boleh. Jadi my girlfriendnya udah terwakili pakai mine aja, gitu bedanya ya. Kalau kalau my bendanya ikut, kalau mine bendanya nggak perlu ikut. Nah, semua subjek dalam bahasa Inggris itu punya keempat bentuk yang ada di sini. Nah, seperti ini. I, me, my, mine, myself, you, kalau you, I love you tetap ya, your, jadinya yours, he, him, nah dan sebagainya. Ini bisa dicek sendiri ya. Hati-hati ketika dimasukkan ke dalam soal. Kalau kayak gini kita memang hafal banget, tapi kalau dimasukkan dalam soal biasanya kita bingung. Contoh soalnya kayak gini. Let's see the first and the second. The women prefer to have, yang mana jawabannya? Ini their. Kenapa their miss kan depannya satu? Kata siapa? Hati-hati sama di sini. Ini women, ini woman. Ini namanya irregular noun. Jadi kalau misalnya mereka jamak, mereka tidak perlu ditambahkan s di belakang. Women pakai e itu lebih dari satu, kalau woman itu satu. Sama untuk laki-laki juga ya. Ada man, Superman, Spiderman. Kalau A-nya satu berarti satu. Kalau man ini bacanya sama, kalau man yang kedua ini lebih dari satu gitu. So be careful with it ya. So the first one is the women prefer to have their lunch at noon. The woman has her lunch every day. Terus kemudian kita lanjut lagi, the manager and his wife, kepunyaan, ada bendanya di situ. The students bring their book in the bag. My feet are tired. Nah, ini nomor 5 sama 6 juga harus hati-hati ya. Di sini ada my feet, di sini ada my foot. Nah, kata gantinya pakai yang mana nih? Pakai it apa them? Feet itu bentuk jamak dari foot, kaki. Kalau yang nomor 5 di sini maksudnya my feet are tired, kakiku capek, dua-duanya capek. So, I will stop dancing and give them a rest. My foot is broken, kakinya luka, yang kiri aja, misal cuma satu, jadinya I think I will put eyes on it aja gitu. Kalau misalnya kalian gak hafal tentang bentuk singular sama pluralnya, kita bisa tandain dari to be-nya. Kalau dia to be-nya is berarti dia tunggal. Kalau to be-nya are berarti banyak, kata gantinya pakai them gitu ya. Kita coba soal berikutnya. Di sini yang error analyze. Animals like frogs have waterproof skin that prevents. Nah, di sini kan dia jadi objek. Yang salah yang si, bukan they. Jadi objeknya kita pakainya them. Gitu. Kemudian yang kedua, because of its ability to survive close to human habitations, the Virginia deer has actually increased their range and numbers. Oke. Kita lihat di sini, subjeknya di sini adalah
Sini ya, definisinya there, dia satu. Berarti yang salah ininya, there-nya. Kan dia cuma satu, ini it's-nya sudah benar. Harusnya kita pakai it's. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi yang the last one. John D. Rockefeller was the founder of the Standard Oil Company and he was the richest man in the world in the time of her retirement. Di sini John, dia pasti boy, kita nggak mungkin pakai her ya. Dia kan di sini kata gantinya he, jadinya di sini his retirement gitu. Oke, itu untuk yang pronoun ya. Ada 4 jenis yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang perlu kita waspadai lagi adalah penggunaan anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, no one, nobody, nothing, someone, somebody, something, sama each, sama every. Mereka semua dihitungnya singular. Kalau kalian ketemu sama mereka semua dalam kalimat, berarti mereka dihitungnya satu gitu. Kita coba ke soalnya langsung ya. It is impossible to believe that somebody actually, yang salah admire-nya. Karena ada somebody, dia dihitungnya satu. Berarti verbnya kita tambahkan s, admires that man gitu. Lagi, each of the doctor in the building needs to have a separate reception area. Each of masing-masing dokter in the building needs to have a separate reception area gitu ya. Kita lanjut lagi. The president felt that no one ini juga dihitungnya tunggal, bukan were tapi pakainya was. Everybody participating in the found eraser are, ini juga salah, everybody-nya singular, kita pakainya is gitu ya. Itu kita sedikit review untuk subjek verb dan beberapa subjek yang harus diwaspadai untuk menentukan verbnya apa. Kemudian kita belajar satu materi lagi, kita belajar yang namanya appositive. Appositive itu adalah kata keterangan yang menerangkan subjeknya. Jadi dia sebenarnya di dalam kalimat itu fungsinya bukan apa-apa. Contoh di sini. Dan dia ditandai dengan adanya koma ya. Let's see this one. Sally, the best student in the class Sally, the best students in the class always gets A on the exam. Di sini subjeknya ada Sally, verbnya ada gets. Appositif itu yang ditandai dengan 2 koma di sini. Dia kata benda ditandai dengan adanya koma. Ini juga bisa kita balik, apositifnya ditaruh di depan. The best student in class, Sally always gets A on the exam. Yang perlu diperhatikan di sini adalah komanya. Ketika komanya 2, di sini ada 2 koma, subjeknya di belakang. Kalau komanya 1, subjeknya di depan. Itu yang perlu diingat. Yang diingat kedua, dua-duanya harus kata benda, sama-sama kata benda, kayak subjeknya. Yang ini menerangkan subjeknya. Gitu. Kita coba soalnya ya. Bla bla bla, my diligent friend is attending. Nah, di sini komanya ada 2 nih, berarti subjeknya belum ada. Yang kita cari adalah subjeknya. Jadi jawabannya adalah Tom. Oke. Kemudian yang soal nomor 2 di sini. Bla bla bla, Sarah rarely. Oke, di sini sudah ada subjeknya Sarah. Berarti kita tinggal tambahkan aposisi aja. Ingat tadi bentuknya adalah kata benda. Berarti yang ada isnya salah. Ini ada verbnya salah. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, habis ini silakan dicoba latihannya di e-learning. Bisa tunjukkan setelah di video selanjutnya ya. Thank you. Oke, untuk exercise-nya, cara mengerjakannya, untuk yang nomor 1 sampai 10 tinggal kalian pilih kata yang salah. Misal yang nomor 1, each number in binary system are formed from only 2 symbols. Misalnya yang salah simbolnya. Kenapa dia salah? Kalian tulis benernya gimana? Misalnya symbol aja. Kalau misalnya menurut kalian jawabannya symbol aja, tulis gini aja. Kalau misalnya menurut kalian itu kurang to be-nya, ya udah ditulis is symbol gini. Oke. Jadi pilih satu kata yang salah, kemudian ditulis benernya apa. Kalau dia salah harusnya pakai apa gitu ya. Oke, I think it's clear enough. Kemudian untuk yang nomor berikutnya tinggal dipilih aja A, B, C, D.
Dah. Dan jangan lupa dikasih nama lengkapnya ya. Oke, selamat mengerjakan. Good luck for this one. I'm waiting for your best score.